Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas modul 3.3 tentang aksi nyata pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Bersama saya Nur Hayati dari SMA Negeri 1 Tongas Probolinggo, calon guru penggerak angkatan 9. Selamat menyaksikan. Dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Probolinggo, saya didampingi oleh Ibu Fasilitator Nur Hasanah Ratna Juwita SH SPD dan pengajar praktik kelas 182B Ibu Indri Oksari Handayani SPD SD. Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, menyatakan suatu perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yang pertama, calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pembelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Di sini ada program Subuh Kalica, program sudut baca buku kelas literasi anak cerdas yang dilakukan 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Prakarsa perubahan mendorong pengembang kemampuan siswa dalam mencapai sasaran akademik dan non-akademik, sehingga mereka secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran mereka sendiri serta meningkatkan interaksi sosial mereka melalui program Subuh Kalica, sudut baca buku kelas literasi anak cerdas. Adapun tujuan program, yang pertama, meningkatkan ketertarikan siswa terhadap membaca, memperluas kosakata siswa, meningkatkan pemahaman siswa terhadap berbagai topik, mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir secara kritis, melatih dan kemampuan siswa dalam memusatkan perhatian dan konsentrasi. Yang keenam, menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya. Nah, alur yang digunakan dalam Bagja hanya B dan A, yaitu bagaimana kita dapat meningkatkan minat baca dan literasi siswa di kelas. Implementasi tahapan buat pertanyaan. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah. Para calon guru penggerak angkatan 9 yang ada di SMA Negeri 1 Tongas berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mendiskusikan program yang dibuat oleh para calon guru penggerak serta meminta izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Nah, di sini saya ada tugas Bapak aksi nyata modul 3.3, di mana modul ini modul terakhir di calon guru penggerak. Nah, di sini saya diperintahkan untuk membuat program, Pak. Nah, program untuk kemajuan peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Tongas. Nah, di sini saya mau membuat program namanya Subuh Kalica, Pak. Subuh Kalica, yang mana di sini karena literasi anak itu kebanyakan anak itu membaca gadget ya Pak ya, dibanding membaca buku. Saya akan menciptakan di sudut, salah satu sudut sekolah kita atau sudut kelas itu kan kosong Pak ya. Saya minta izin ke Bapak untuk menggunakan sudut tersebut sebagai pojok baca Pak. Jadi nanti di sana kreasi anak-anak seperti apa terserah mereka. Saya akan memberikan beberapa buku, dan bukunya itu dari perpustakaan, kemudian dari anak-anak di kelas, dan disusun serta dihias Pak. Apakah boleh Bapak? Silakan, tapi sebelumnya dulu saya ingin tahu sekilas Ya. Terkait dengan istilah Subuh Kalica tersebut. Barangkali bisa diceritakan sedikit seperti apa? Nah, gini Pak, kemarin sebelum menghadap Bapak saya berbicara dengan Bapak Taufik Surya Hadi sebagai kurikulum Pak ya, karena ini berkaitan dengan jam pelajaran. Nah, jadi 10 menit sebelum jam pertama itu anak-anak akan melaksanakan membaca Pak, atau literasi. Nah, itu Subuh Kalica itu apa? Sudut baca buku kelas literasi anak cerdas Pak. Jadi 10 menit sebelum jam pertama anak-anak itu melakukan literasi. Seperti itu Pak. Setiap hari? Iya, setiap hari. Nanti yang mana karena terbiasa, ini kan apa ya,
kebiasaan pas saat nanti akhirnya terbiasa Pak ya. Nah nanti kan pas waktu kelas 3 anak-anak itu kan disuruh membuat siswa satu buku itu Pak. Nah dengan adanya itu kalau sering membaca kan sudah tahu ya Pak, oh novel itu seperti ini, oh pantun-pantun itu seperti ini. Nanti sama guru bahasa Indonesia Bu Nani atau Bu Ainil bisa diteruskan seperti itu. Jadi itu katanya kan harus kolaborasi dengan yang selama ini di literasi. Kelas kan sudah berhasil. Iya betul Pak. Ini pelengkap. Iya Bapak. Pelengkap sehingga tampilan mungkin lebih menarik. Ya, di pojok itu anak-anak disuruh membuat sedemikian rupa sehingga lebih menarik tempatnya. Terus sepertinya juga anak-anak dia agak dipaksa untuk membaca. Nah betul Seperti Bapak. tadi sebelumnya di awal pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, dengan hanya membaca 10 menit kemudian yang ingin dicapai seperti apa? Nah seperti itu. Ketika anak-anak sudah selesai membaca 10 menit, apakah hanya sekedar membaca, ataukah anak membuat resume atau apa dari bacaan atau seperti apa? Terima kasih Pak masukannya. Ya. Nah, benar Pak, benar kata Pak bahwa saya sempat berpikir ini kalau cuma membaca pasti itu akan hilang gitu Pak ya. Nah, nanti kan akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu yang lain di pas waktu jam pertama itu setelah membaca anak-anak itu disuruh membuat kesimpulan atau menanyakan saja apa yang tadi dibaca. Kemudian itu nanti saya akan buatkan Google Form Pak. Jadi hari ini kamu membaca apa isinya? Seperti itu rencana ke depannya. Oke, terima kasih Bu Nur, sepertinya ini menambah gerakan kita literasi sekolah. Jadi yakin jauh lebih baik lagi nanti gerakan literasi kita di sekolah kita. Kemudian dengan apa yang ingin diprogram oleh Bu Nur dengan istilahnya suku kalija itu bisa berjalan dengan baik, sukses selalu untuk Bu Nur. Terima kasih ya Bapak atas izinnya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Yang kedua, berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru, di mana program yang kita buat dengan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Tongas serta minta dukungan agar program tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan, serta bisa berpihak pada murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Di sini saya minta waktunya untuk mempresentasikan program saya yang akan saya bentuk di SMA Negeri 1 Tongas. Yang mana program ini akan berpihak pada murid. Nah, program yang saya buat di sini adalah tentang suku kalija. Nah, barusan saya sudah meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan program ini. Apa itu suku kalija? Di sini ya Bapak Ibu. Di sini menurut saya sebenarnya anak-anak itu kalau dalam berliterasi itu sudah bagus. Hanya saja literasi yang mereka gunakan selama ini adalah gadget atau HP ya. Nah makanya saya pengen di sudut kelas itu akan dibentuk adanya pojok baca. Yang mana pojok baca ini adalah nanti dihias sendiri oleh anak-anak. Dan untuk buku-bukunya bagaimana? Bisa dari anak-anak sendiri, dari Bapak Ibu wali kelas, nanti bisa minta bantuan dengan perpustakaan di SMA Negeri 1 Tongas. Apa itu suku kalija? Suku kalija adalah sudut baca buku kelas literasi anak cerdas. Yang mana kegiatan ini dilakukan oleh peserta didik selama 10 menit di waktu jam pertama. Makanya dari itu saya berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian yang memiliki jam pertama nantinya akan dikurangi 10 menit untuk melaksanakan literasi membaca di kelas. Bolehkah saya meminta izin dan kerjasamanya Bapak Ibu? Nah, di sini saya akan menerapkan Penjaskes sulit ya Pak ya? Oh iya, karena guru Penjaskes itu di lapangan
baca situasi. Baik, nanti untuk penjaskes tidak apa-apa. Tapi untuk anak tersebut karena program ini berjalan setiap hari, pastinya anak itu akan membaca juga nantinya ya. Dan bukan berhenti di sini saja. Program ini saya akan membuatkan website. Jadi anak-anak itu membacanya itu tidak hanya membaca, tapi apa yang diperoleh seperti itu ya. Nanti hari ini anak misalnya si A mengisi nama saya siapa, kelas berapa, membaca buku apa, isinya apa. Nah, kenapa saya membentuk program ini? Karena nanti di kelas 12 siswa itu akan melaksanakan sasi sabu. Apa itu? Satu siswa, satu buku. Kalau anak-anak sudah melaksanakan program ini, maka terlaksanalah sasi sabu tersebut. Begitu ya Bapak Ibu? Terima kasih atas perhatian. Oh ya, ada Bapak Udi. Benar, itu kan 10 menit, berarti anak baca buku itu tidak harus sampai selesai satu buku. Tidak. Tapi 10 menit itu di stop. Dan nanti guru waktu jam pertama itu masih bertanyakan, "Nak, baca buku apa hari ini? Apa isinya?" Semua ditanya. Iya, kontinu tiap hari terlaksana itu. Makanya ini nanti kita tes aja ya hasilnya seperti apa ya. Ya baik Bapak Ibu. 10 menit kemudian anak ditanya kalau jumlah siswanya 41 siswa ditanya satu-satu atau Tidak. random. Tidak. Nanyanya itu cuma satu anak ada apa? Soalnya anak-anak kan nanti mempunyai Google Form yang saya berikan. Jadi apa yang dia baca hari ini sudah mereka catat nanti. Di Google Form. Iya, Google Form yang saya. Jadi anak-anak batas yang dibaca hari ini sampai halaman berapa bisa dilanjutkan. Nah, bagus betul Ibu. Boleh tunjukkan lagi. Masih tidak boleh. Nggak apa-apa Pak, kan literasi juga. Quran dan maknanya. Sampun nggih. Terima kasih waktunya. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta implementasi yang ketiga yaitu berdiskusi dengan peserta didik, yang mana program Subuh Kalika dengan peserta didik dan program tersebut bisa dijalankan sesuai dengan tahapan yang telah didiskusikan. Catatan refleksi, di mana di sini ada 4 bagian. Yang pertama tentang peristiwa atau fak, yang mana Subuh Kalika ini di sini menjelaskan tentang latar belakang, deskripsi, dan pelaksanaannya. Nah, sedangkan perasaannya, bagaimana saya menjalankan program ini berlangsung yang ada di sekolah. Nah, di sini perasaan saya sangat bahagia karena dengan adanya program ini literasi yang ada di sekolah saya berjalan dengan lancar. Nah, di sini yang ketiga adalah pembelajaran atau finding. Nah, yang mana pembelajarannya tentang program Subuh Kalika itu diterapkan dengan berbagai media sehingga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian penerapan ke depan atau future, yaitu diharapkan dengan program ini berjalan sesuai dengan harapan yang sudah dibuat dan tahapan-tahapan yang sesuai dengan tahapan Bagja. Yang A adalah ambil pelajaran, yang mana pada program ini pelajaran apa yang bisa ditunjukkan sebelum dan sesudah program ini diterapkan di SMA Negeri 1 Tongas. Nah, di sini adalah implementasi tahapan A, ambil pelajaran, yang mana di sini sebelum pelaksanaannya berdiskusi terlebih dahulu dengan peserta didik dengan program-program dan tahapan serta tahapan untuk pelaksanaannya. Kemudian mengatur beberapa buku untuk ditaruh di sudut baca dan melaksanakan pembacaan literasi. Selanjutnya adalah catatan refleksi A, ambil pelajaran, yang mana di sini berisikan 4 juga. Yang pertama adalah peristiwa fak
dan perasaan, di mana peristiwa ini kurangnya minat baca di SMA Negeri 1 Tongas. Dengan adanya Subuh Kalica, mereka dapat menerapkan dengan baik dan bisa mempelajari atau menguasai literasi dengan baik. Nah, kemudian perasaan saya sangat bersyukur dan bahagia bisa berada di antara peserta didik yang mempunyai semangat yang tinggi. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran atau finding, yang mana pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan program tersebut dapat menjadikan peserta didik bisa melakukan literasi dengan baik, serta penerapan kedepannya. Dengan adanya program ini semoga terus berjalan ke depan sehingga minat baca pendidik di SMA Negeri 1 Tongas dapat terlaksana dengan sesuai harapan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, serta program ini berjalan secara kontinu. Adapun latar belakang di SMA Negeri 1 Tongas Probolinggo merupakan salah satu lembaga pendidikan tingkat menengah atas yang terletak di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Lokasinya yang berdekatan dengan pusat kecamatan menjadikan sangat strategis. Nah, gerakan literasi menjadikan prioritas utama dalam dunia pendidikan, terutama di lingkungan sekolah. Gerakan ini bertujuan untuk menginspirasi para siswa agar terlibat dalam dunia yang penuh dengan makna dan memungkinkan mereka untuk menggenggam dunia dalam kepalan tangan mereka sendiri. Di era digital ini, banyak anak mengalami penurunan dalam aspek karakter yang sering disebut dengan degradasi moral. Saat ini banyak anak jarang terlibat dalam aktivitas literasi karena terlalu sibuk dengan perangkat gadget dan permainan daring. Mereka cenderung menghabiskan waktu sendirian dengan gadget mereka sehingga kurang bersosialisasi dengan teman, keluarga, dan kerabat mereka. Deskripsi aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak adalah melalui kegiatan literasi yang dilaksanakan dengan membaca selama 10 menit sebelum memulai pelajaran di sudut khusus ruangan yang disiapkan, yang dikenal dengan Subuh Kalica, sudut baca buku literasi anak cerdas. Calon guru penggerak berinisiatif untuk mengembangkan kegiatan literasi ini melalui gerakan literasi dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa seperti menulis puisi atau cerpen, membaca puisi, membuat karya tulis, dan menceritakan kembali isi cerita dari sebuah buku. Adapun hasil aksi nyata, yang pertama meningkatkan minat baca, yang kedua mengembangkan kemampuan literasi, dan yang ketiga mendorong keterlibatan aktif siswa, dan yang keempat memperkuat interaksi sosial. Dan perencanaan program, yang pertama menyusun rencana kegiatan literasi serta sinkronisasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan staf pengajar di sekolah. Yang kedua, pengenalan dan penyebaran informasi tentang kegiatan literasi kepada seluruh anggota komunitas sekolah. Kemudian di sini pelaksanaan program dilaksanakan mulai minggu awal Maret 2023 dengan mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam Bagja. Dari pelaksanaan program, yang pertama, sebagai siswa telah menunjukkan minat yang konsisten dalam membaca. Yang kedua, siswa telah mengembangkan bakat dan minat di berbagai bidang seperti menulis karya ilmiah, membaca puisi, menulis cerpen, dan bidang lainnya. Yang ketiga, terjadi peningkatan dalam kemampuan siswa untuk beraktivitas dalam berkreasi dan menghasilkan karya sendiri. Yang keempat, munculnya karakter budaya positif, yaitu budaya literasi yang diperkenalkan kepada siswa melalui kegiatan rutin di sekolah. Yang kelima, proses monitoring, evaluasi pembelajaran, dan pelaporan. Yang keenam, meningkatkan monitoring dilakukan oleh kepala sekolah dan siswa. Yang ketujuh, evaluasi dilaksanakan secara berkala dan menyeluruh oleh kepala sekolah dan guru. Pembelajaran dilakukan dengan merencanakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi sebagai materi pembelajaran dan temuan untuk meningkatkan praktik di masa yang akan datang.
pelaporan dilakukan oleh guru sebagai pembina dengan menyusun laporan tertulis dan lisan secara berkala kepada kepala sekolah dan orang tua siswa. Adapun metode pengambilan data untuk mengevaluasi apakah kegiatan Subuh Kalica dapat meningkatkan minat baca, informasi yang dikumpulkan dapat melalui wawancara atau observasi. Adapun strategi pengelolaan data dari hasil observasi dan wawancara, kesimpulan dapat diambil untuk memperbaiki di masa mendatang sehingga program ini bisa dilanjutkan. Evaluasi pelaksanaan program. Faktor pendukung yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan guru, siswa, dan orang tua. Yang kedua, koordinasi dan kerjasama dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan orang tua secara berkelanjutan jika program Subuh Kalica berdampak signifikan terhadap siswa, maka secara bertahap diharapkan seluruh kelas akan dilengkapi dengan sudut baca dan diadakan lomba. Adapun feeling atau perasaan ketika setelah menjalankan aksi nyata. Perasaan saya sangat senang dan bahagia karena melalui program Subuh Kalica, sudut baca buku literasi anak cerdas, di sekolah ini murid mempunyai wawasan cerdas dan berkarakter. Proses penumbuhan budaya literasi ternyata mampu memberi dampak dan perubahan besar dalam meningkatkan proses dan hasil belajar siswa di sekolah. Nah, di sini siswa mampu menemukan sendiri kebahagiaannya. Murid merasa kenyamanan berada di sekolah dengan memberikan kebebasan untuk belajar dan membaca sesuai dengan minatnya. Pun pembelajaran yang diperoleh adalah secara keseluruhan hasil dari yang kami dapat pada setiap tindakan aksi nyata yang kami lakukan menunjukkan perubahan yang cukup baik, khususnya pada tahap program yang berdampak pada siswa. Dari segi peningkatan kompetensi pembelajaran tentang program yang berdampak pada murid melalui program Subuh Kalica, sudut baca buku kelas literasi anak cerdas menjadikan saya sadar bahwa memberikan kebebasan pada murid menumbuhkan sendiri dan mengembangkan sendiri potensinya membuat pelajaran yang mereka dapat lebih bermakna, sehingga ilmu dan wawasan mereka bertambah sehingga nantinya peserta didik dapat menilai sendiri informasi yang bermanfaat untuk dirinya ke depan menuju pelajar Pancasila. Di samping itu, dengan berkolaborasi dapat menjadikan program berwujud sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Adapun rencana perbaikan di masa depan, dalam setiap program tentu memiliki proses dan tahapan. Dari proses dan tahapan ini kami mengevaluasi dari setiap kegiatan yang telah kita laksanakan. Dari hasil evaluasi ini kami merencanakan perbaikan yang dianggap perlu dan memaksimalkan tahapan selanjutnya. Adapun rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang adalah program ini harus dilaksanakan dengan telaten dan berkelanjutan atau konsisten. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan sudut baca buku kelas literasi anak cerdas diantaranya dengan memanfaatkan buku bacaan yang ada dan memaksimalkan secara terus-menerus memberikan motivasi kepada peserta didik. Adapun dokumentasi program Subuh Kalica sudut baca buku kelas literasi anak cerdas seperti berikut. Berikut adalah dokumentasi program Subuh Kalica. Peserta didik mengambil buku cerita di sudut baca dengan tertib dan membaca di tempat yang sudah disediakan. Berikut adalah pojok baca di mana peserta didik membaca buku cerita yaitu sesuai dengan minatnya selama 10 menit sebelum memulai pelajaran. Nah, mereka akan mengambil salah satu buku yang mereka minati, kemudian duduk sesuai dengan yang mereka harapkan dan membaca secara seksama, kemudian memaknai bacaan tersebut.
sebelumnya kan pada saat jam pertama kalian hanya duduk di dalam kelas, kemudian kalian menunggu guru datang dan pelajaran dimulai ya. Nah sekarang ini kalian sebelum pelajaran itu akan membaca terlebih dahulu selama berapa menit tadi anak-anak? 10 menit. Nah sekarang ini apa yang dibaca sama hari ini? Novel apa buku pelajaran? Novel. Nah yang dibaca sama ini? Buku pelajaran apa? Buku PPKN. Yang dibaca sama Nala apa? Novel. Wah kalian senang ya dengan membaca? Ya sudah, semoga apa yang kalian baca nantinya bermanfaat untuk kalian ya kan? Amin. Ya, karena ini waktunya sudah 10 menit selesai, mari kita kembali untuk melaksanakan pembelajaran matematika. Ya. Silakan taruh bukunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Yuda Maulana. Alhamdulillah saya bisa mengikuti program Subuh Kalista. Saya tidak begitu tertarik dalam membaca karena seringkali sulit memahami makna bacaan. Tetapi dengan adanya Subuh Kalista yang dibentuk oleh Bu Nur Hayati memberikan saya kesempatan untuk memilih buku sesuai dengan minat dan kebutuhan saya. Sehingga saya termotivasi untuk membaca. Program Subuh Kalista, semangat membaca. Manito jaya, 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 luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan aksi nyata dari saya Nur Hayati. Semoga bermanfaat dan salam sehat serta bahagia. Salam guru penggerak.